Dua masakanku hari ini ya. Ini adalah kangkung terasi ya teman-teman. Ini kangkung terasi ya. Enak mantep. Ini kesukaan suamiku kangkung terasi. Ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka kangkung terasi, bisa kangkung tauco ya, pakai tauco. Aku nggak punya tauco. Ini sebenarnya kalau dicampur tauco sama terasi mantep. Cuma aku nggak ada tauco, jadi aku bikin kangkung terasi ya, gak over dikit teman-teman. Nah suamiku mau nyampuk. Kalau teman-teman mau ijun, masaknya sebentar aja ya. Inilah kangkung terasi, murah meriah sederhana. Untuk yang vegetarian ya nggak usah pakai terasi, kangkung aja. Ini cabenya sengaja aku iris agak gede-gede supaya bocah kalau makan tinggal dijumput cabenya ya teman-teman. Aku pakai cabai keriting ini 2 ya, pakai cabai keriting 2 teman-teman. Ini kangkung terasi aku pakai cabai keriting 2 gitu ya teman-teman. Ini teman-teman kalau punya tauco mantap. Aku nggak punya tauco, jadi cuma terasi doang. Terasinya dimatengin dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman masak bawang merah, bawang putih ya. Nah, terasinya teman-teman digoreng di situ. Habis bawang merah, bawang putih, terasi, terus cabai, habis cabai baru kangkung. Itu ya, mantap ya teman-teman. Itu. Jadi terasinya mateng, jangan terasinya nggak mateng ya, nanti amis. Kurang sedap juga kalau terasinya nggak matang ya. Ini gini ya teman-teman, aku pakai terasi Kalimantan sama Jawa tadi tak campur aja. Kalau Jawa kan aku ambil asinnya. Ini nggak pakai garam lagi, cuma aku kasih saus tiram dikit, teman-teman. Karena kan sudah asin. Ya kalau terasi Jawa itu agak asin ya. Kalau terasi Kalimantan itu nggak begitu asin. Jadi campur. Kebetulan kan aku ada, jadi aku campur. Terus aku kasih saus tiram sedikit, mantep ya. Ini mirip ala-ala restoran bintang 5 ya teman-teman ya. Aku bikin ala-ala restoran bintang 5. Mantap ini kangkungnya ya. Restoran bintang 5. Kangkung kan murah. Ini tadi satu ikat gede tuh teman-teman. Tak ambil yang bagus doang karena udah berapa hari di kulkas. Jadi udah ada yang kuning ya. Aku nggak mau yang kuning-kuning. Jadi aku ambilin yang bagus aja. Aku ambilin yang seger, yang bagus doang, yang fresh. Aku kalau mau masak kan maunya aku masak yang fresh teman-teman. Yang kurang seger sudah tak buang-buang aja, nggak apa-apa. Ngirit nanti kalau sakit jadi ngorot ya teman-teman. Kesehatan kan penting. Kalau kita ngirit-ngirit nanti kalau kita sakit jadi ngorot-ngorot malahan. Ya gitu teman-teman. Mantap. Oke, kalau teman-teman masak ya jangan usah ngirit. Maksudnya kalau bahannya nggak layak ya buang aja daripada sakit. Biayanya besar sakit ya teman-teman. Ya kalau bisa pakai BPJS, kalau nggak bisa kan uang sendiri. Ya kan BPJS juga nggak semua obat ada. Kadang kan obatnya kosong, kita harus beli sendiri, pakai duit kita sendiri ya. Kemarin anakku kan sakit tuh waktu berapa bulan yang lalu ya teman-teman, sakit panas. Panasnya sampai 38 lebih kadang. Ada opnam 1,5 hari di rumah sakit, malam udah pulang. Nah waktu tebus obat juga ada obat yang nggak ada, akhirnya suamiku juga beli di apotek sendiri. Kadang kan obatnya nggak pas, apa namanya, nggak ada gitu yang diberikan dokter, itu nggak ada di stoknya, nggak ada, sehingga harus membeli di apotek lain gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik sehat, jangan sakit gitu ya. Tuh gitu. Inilah kalau teman-teman masak ya, ibu-ibu ya, para ibu-ibu masak pakai bahan yang fresh ya teman-teman gitu. Sehingga teman-teman nggak bikin anak sakit, nggak bikin keluarga sakit ya. Itu kalau sakit biayanya ini. Jadi aku kalau masak aku ambil bahan-bahan yang fresh, yang kayak kurang nggak fresh itu teman-teman aku buang aja lah, nggak mirip-mirip gitu. Ini sengaja kan agak coklat-coklat karena ini terasi terasi teman-teman ya. Ini tadi tak kasih terasi, cuma sayangnya aku nggak punya itu apa namanya,
Yang aku bilang itu yang ini teman-teman, apa jenis kayak tempe itu loh teman-teman. Nah itu udah ada ya. Kalau pakai itu lebih enak lagi. Tauco namanya. Tauco dan dari tempe. Tauco dari deli ya, dia bikin dari deli. Deli difermentasi teman-teman. Tauco. Aku nggak punya tauco, mau bikin sendiri males. Bisa bikin. Dulu mamaku bikin bisa. Itu dari kacang deli difermentasi ya. Jadi tauco. Asin dikasih cabai, dikasih apa? Namanya dikasih ini banyak garam sama gula ya banyak, karena agak membusuk gitu, jadi tauco itu ya. Dulu mama yang bikin, aku nggak begitu senang bikin gitu, orang nggak pernah makan, nggak pernah masak, beli aja jadi sudah ada. Ya sekarang di Jakarta, kan aku tinggal di Jakarta nggak di kampung. Kalau di kampung semua bikin sendiri karena susah di kampung itu nyari. Sekarang ya teman-teman nggak tahu aku sekarang. Dulu kan nyari begitu-begitu susah, jadi mamaku nenekku bikin sendiri. Bikin sebotol gitu. Cabai juga bikin sebotol kayak gitu teman-teman ya. Tapi kita kan di Jakarta maunya praktis, orang sibuk macam-macam, kita nggak ada waktu bikin urusan begitu, tinggal beli aja, buang bungkus sudah selesai ya teman-teman. Nih yang satu kan telur nih, anakku minta telur apa, telur ceplok. Ini ada ini udang telur asin, ini nggak usah ya teman-teman, aku uploadin yang ini aja. Telur ceplok ngerti kan teman-teman, telur ceplok. Cuma aku syutingin sedikit. Anak-anakku sukanya telur ceplok, nanti dikasih sambal kecap, dia maunya begitu teman-teman. Kalau itu udang apa namanya, udang telur asin, kemarin aku beli udang telur asin nggak habis, sudah tak ngertiin aja. Ini yang aku masak hari ini gini ya teman-teman, wis mantap ya. Yang penting sehat gitu aja. Kalau di Jakarta ini kan susah, orang kan sibuk bikin kayak gitu, susah ya teman-teman. Kalau dulu nenekku, mamaku tuh bikin tauco, tauci gitu. Tahu kan teman-teman, kalau tauco itu dari gele, kalau tauci itu dari tahu diasinin itu. Nanti warnanya merah-merah. Nanti aku tunjukin deh kalau aku beli jadi aja ya teman-teman. Aku males bikin, nggak bisa. Nggak bisa waktunya, bukan nggak bisa ininya. Nanti aku tunjukin deh. Aku, kalau teman-teman mau ini ya, tauco kayak apa, tauci kayak apa ya. Kalau tauco itu dari deli ya, dari deli tempe itu loh, mirip tempe. Fermentasi dari tempe tuh. Kalau tauci dari tahu, fermentasi dari tahu. Biasanya itu kalau orang Chinese ya teman-teman, itu makannya pakai bubur ya kalau zaman dulu. Sekarang orang jarang mau makan pakai bubur, nasi kenyang weteng. Ya teman-teman, gitu ya teman-teman. Yang penting aku jelasin ke teman-teman dulu, nanti contohnya nanti aja lah, belum sempet. Ntar aku pesen Shopee ya, aku contoh-contohin ke teman-teman ya. Aku nanti bikin sambal tauco, sambal tauci, sambal macam-macam ya kayak gitu. Tapi ini kembali ke kangkung ya, aku bikin kangkung terasi. Ini kalau kasih tauco mantap gitu aja. Kalau nggak ada ya seadanya. Ini karena aku nggak ada ya seadanya. Itu ya teman-teman. Nah, ini sekarang lagi viral itu. Kemarin aku lihat tuh teman-teman apa, toko ya, satu toko ya teman-teman, di Instagram itu. Satu toko lagi kebakaran di daerah mana ya, aku nggak begitu jelas tuh. Terus apa namanya, orang sekitarnya itu kan namanya kebakaran, kelihatannya toko baju. Orang kebakaran itu orang-orangnya malah ngerayah bajunya teman-teman, jarah dagangannya. Terus orang yang punya itu koko-koko gitu, yang punya hanya lihat bengong gitu, kasihan banget. Itu ndak boleh begitu, orang kesusahan malah mereka kesempatan. Itulah orang Konoha ini, negeri kita Konoha ini ya teman-teman. Itu kalau ada orang susah kita bantu ya, malah dijarah teman-teman, gurayan dagangannya. Kasihan banget itu. Orang mental itu loh, ndak ngerti aku morale ya. Manusia sekarang itu morale, aduh. Kayak ini kita boleh punya keinginan ya teman-teman, tapi jangan mabuk begitu ya. Keinginan itu boleh, kita ingin memiliki ya beli, itu kan dagangan.
kesempatan itu kebakaran tokonya, terus dagangannya dirayah kayak gitu, dia ambilin teman-teman. Itu orangnya yang punya itu sampai bengong. Kasihan, itu kan dagangan, dia kan beli, itu kan dagangan, namanya dagangan ya. Dia memang lagi kesusahan, kebakaran tokonya, nggak boleh orang ngerayah begitu. Kamu kalau ada orang kesusahan ya, kita membantu, nyingkirin dibantu, bukan dijarah ya. Nggak baik itu kayak gitu, ditonton itu seluruh dunia nonton. Coba moral apaan yang ditunjukkan orang begitu? Kasihan itu yang punya sampai hanya bengong gitu loh teman-teman. Coba bayangkan kalau diri kita melakukan begitu, kita sedih loh teman-teman. Betul, kita tidak baik begitu ya. Menjarah barang orang, oh mereka itu penduduk-penduduk sekitar langsung ngambilin teman-teman. Kasihan banget itu. Orang tidak boleh begitu, kita nggak boleh orang itu ya. Itu ditonton orang, itu nggak tahu di mana itu. Nah, baju-baju dia kan ada toko baju, baju-bajunya kaos apa diambilin, bagus-bagus itu tokonya, karena kebakaran bukan dibantu, diambilin teman-teman ya. Itu tidak baik begitu. Jangan kita itu ingin memiliki keinginan ya. Keinginan boleh kalau ingin memiliki barang orang, beli ya teman-teman, bukan ngerayah, ngerampok begitu, bukan jarah begitu. Itu sudah tidak benar teman-teman ya. Kesusahan itu dibantu. Itu sudah, orang sekarang ini, dunia sekarang ini orang sudah darahnya tuh sudah darah iblis semua ya teman-teman, darah setan semua, mau ngerayah begitu ya teman-teman. Darah setan itu mau ngerayah barang orang ya. Orang kalau suka mau mengambil barang orang, milik orang, itu darahnya setan, itu mau menghisap darah orang benar. Kamu kalah, setan gak bakal menang menghisap darah orang benar. Kamu tahu, darah bersih dan darah kotor gak bisa bersatu, itu akan meleduk. Betul teman-teman. Kalau setan menghisap darah orang benar, darah orang tulus ya, darah orang benar ya teman-teman, tidak melakukan kesalahan, itu setannya meledak sendiri. Itu kan teori biologi begitu. Coba lihat ya teman-teman yang sekolah biologi ya. Aku dulu kan lulusan biologi, aku anak biologi teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau teori biologi itu ya, kalau kamu makan telur kebanyakan ya, telur itu banyak gitu, terjadi apa, kayak bisul ya, tahu kan bisul. Nah, bisul itu adalah darah kotor, bukan telurnya ya, itu darahnya. Sudah ada darah kotor di dalam tubuhmu, sehingga kena si telur itu ya teman-teman, mungkin karena telurnya kebanyakan, itu terjadi bisul ya. Bisul itu kalau sudah matang itu meletus. Kenapa dia bisa meletus? Karena itu darah kotor. Itulah teman-teman, itu teori biologi ya teman-teman, itu teori kedokteran itu. Jadi bisul itu kalau sudah meletus tuh keluar kayak matanya gitu loh, mata mata seperti mata ikan putih gitu. Nah itu sama dokter, nanti matanya itu diambil, dibersihkan sama dokter, supaya, karena darahnya kan kotor, itu kalau sudah meletus itu, kadang sama dokter kalau belum meletus pun ditusuk meletus ya teman-teman, dibuang itu darah kotor-kotornya sehingga bersih. Mungkin dibersihin pakai Levanol atau apa ya, kedokteran itu ya teman-teman. Nah setelah itu bersih teman-teman, baru ditutup supaya tidak ada infeksi masuk, supaya tidak terjadi infeksi, sehingga luka yang bisul itu ditutup gitu sampai kering. Biasanya diperban atau di apa, pokoknya ditutup gitu ya, di handiplas atau apa itu gitu ya teman-teman, supaya diplester lah, supaya tidak masuk virus ya, sehingga supaya cepat kering juga itu. Jadi kalau darah setan itu teman-teman, itu menghisap darah orang benar, darah orang bersih, itu meledak sendiri. Jadi kalau kalian menginginkan barang orang yang gak halal ya teman-teman, seperkalian akan meledak sendiri. Betul teman-teman. Jangan main-main, ada hukum karma ya teman-teman.
Kalau nggak kalian, anakmu, cucumu, betul. Aku sangat nggak respect teman-teman lihat itu, sangat kasihan. Nah, aku selalu ajarin anakku, dulu aku juga diajarin mamaku, nggak boleh barang orang. Kalau ingin kita beli, kalau nggak punya uang ya kita sabar menunggu sampai kita ada rezeki, begitu. Nggak boleh barang orang, itu nggak boleh, itu kan bukan milik kita. Apalagi kamu rebut-rebut, ngerebut begitu, itu nggak boleh ya teman-teman. Itu tidak benar ya. Dan pertama, kamu tidak beretika, kedua, kamu tidak berakhlak, tidak bermoral. Itu orang yang ingin memiliki keinginan orang itu menjadi kebiasaan ya teman-teman. Dia sudah mengingini, udah kebiasaan, ada kesempatan yang mencuri, itu nggak akan habis teman-teman ya. Itu namanya darahnya sudah darah racun ya, darah beracun, darah setan ya. Darah setan itu kalau menghisap darah orang benar itu meledak. Orang benar itu kalau kita jujur, kita benar ya teman-teman, Tuhan itu melindungi kita. Kita diapa-apain Tuhan tetap menjaga kita, menutup bungkus kita ya teman-teman. Betul teman-teman, kalau kita jujur ya, hati kita bersih, kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan pasti menjaga kita. Apapun yang orang lakukan kepada kita, dia tidak akan mengenai kita, mengenai dirinya sendiri, berbalik kepada dirinya. Asal hati kita bersih ya teman-teman, hati kita tulus, bersih, kita tidak berbuat jahat. Memang kalau kita dijahatin orang itu, kita memang sakit hati, tapi kita nggak mau balas ya teman-teman. Kita serahkan semua kepada Tuhan gitu teman-teman ya. Ini shareku ya teman-teman. Jadi jangan kita ingin memiliki orang lain ya, orang ya teman-teman, itu tidak baik begitu ya. Bukan ke kitanya, kita mah sudah selesai, sudah finish, nanti ke anak cucu kita ya teman-teman. Sehingga kalau anak cucu orang benar itu pasti diberkati ya. Kenapa kita diberkati? Karena orang tua kita benar ya, sehingga kita dapat berkat ya teman-teman. Itu teman-teman ya, jangan suka menghisap darah orang ya teman-teman. Itu tidak baik, itu tidak benar, itu barang orang ya teman-teman. Masa orang kebakaran tidak dibantu, malah dirayah begitu, itu sudah tidak benar. Bertobatlah kalian ya, tidak boleh begitu ya. Nah, barang orang pulangin, nggak boleh curi-curi begitu. Itu ya teman-teman, shareku ya teman-teman. Mudah-mudahan shareku ini ya teman-teman bisa menjadi nasihat untuk teman-teman, susah supaya teman-teman juga ngasih tahu ke anak cucu ya. Aku sering kasih tahu anakku waktu sekolah, kasih tahu kalau bukan barang kita ndak boleh pensil, penghapus, anak pulangin, nanti mama beliin. Kalau kamu ingin, kamu bilang, ma aku ingin pensil ini, ma aku ingin penghapus ini, mama pasti beliin. Saya aku begitu teman-teman, dari kecil anakku aku didik begitu. Barang orang pinjam teman, pulangin ya gitu. Itu harus dididik. Kalau anak kita dari kecil kita didik baik, dia akan dewasa akan baik gitu teman-teman ya. Itu berguna bagi kita sendiri loh, bukan orang lain loh ya. Kalau kamu mencuri barang orang, kamu milik orang, itu kamu yang rugi, orang itu nggak rugi, dia bisa beli lagi. Betul. Kalau Tuhan itu memberkati, dia bisa beli lagi ya teman-teman ya. Nah, kamu yang rugi. Kenapa? Kamu moralmu sudah nggak ada, anakmu sudah nggak terdidik seperti itu kalau masih kecil ya teman-teman. Nah, anak suka mencuri misalnya pensil, suka mencuri begitu, ntar besar mau jadi apa? Masih kecil aja mencuri-mencuri, udah besar jadi merampok. Siapa yang rugi kalau masuk penjara? Kan kamu yang rugi. Itulah teman-teman, dasar pendidikan ini harus benar. Itu sudah kebiasaan begitu, apalagi mencuri barang orang kesusahan, itu kan orang kesusahan. Coba kalau teman-teman sendiri ya tak. Nah, coba kamu bayangkan itu kalau tokomu kebakaran terus kamu mengambil barang di barangmu diambil orang, kamu gimana ya teman-teman gitu ya teman-teman, shareku ya teman-teman ya. Ini kita kembali ke kangkung terasi, nanti tidak panjang ya. Ini ya teman-teman, ini adalah kangkung terasi ya. Yang satu ya teman-teman, ada telur telur mata sapi kok ada. Ini telur mata sapi sama udah. Ini ya teman-teman. Ini
piringnya beda kan ini hadiah Rinso. Ya aku piring-piring hadiah biarin aku pakai nggak apa-apa. Ya ada yang pecah, ada yang biru sama ini hijau. Namanya hadiah ya beda ya teman-teman. Sebenarnya seadanya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Pagi menjelang siang nanti sirkulasi lagi. Nggak kepanjangan ya, mudah-mudahan shareku, masakanku bermanfaat, mendidik ya teman-teman, memberi nasihat yang baik. Gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman masakanku hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Kangkung terasi, telur mata sapi, udang telur asin. Makasih teman-teman. Terima kasih Pak Guru yang sudah monet. Congratulations. Ya, belum monet. Semangat.